kajian ilmiah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan. Selawat dan salam berikutnya kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, kita akan melanjutkan pembahasan fikih muamalah dan kita masih membahas tentang al-qard, yaitu hutang piutang, akad tabarru'at, akad ihsan, yaitu akad berbuat baik kepada sesama. Pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan tentang definisi dari al-qard, kemudian motivasi, ya, definisi dari al-qard, bahwasanya al-qard ini adalah akad penyerahan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya, kemudian akan mengembalikan, ya, gantinya yang senilai dengannya di waktu yang telah disepakati, dan ini adalah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tanpa ada iming-iming keduniaan yang lainnya. Demikian. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, begitu juga kita sudah menyebutkan tentang keutamaan, ya, memberikan hutang, sekaligus kita telah menjelaskan, ya, kecaman dan sikap keras, ya, agama kita terhadap orang-orang yang bermudah-mudah di dalam hutang piutang ini. Demikian pula orang yang mengabaikannya, yaitu tidak memenuhi hak orang yang telah memberikan hutang kepadanya, itu agar mengembalikan di waktu yang telah disepakati. Demikian. Sedikit sebagai penyempurna dari penyebutan tentang sikap keras, demikian pula ancaman yang tegas dari agama kita tentang orang yang mereka bermudah-mudah di dalam berhutang, lalu mereka juga tidak memenuhi hak tersebut, yaitu membayar hutang. Agama kita lewat lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ya, status pencuri atau maling bagi orang yang menyengaja untuk mengambil harta manusia namun dia berniat untuk tidak mengembalikannya. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha addallahu anhu, wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullahu."
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa saja mengambil harta orang yang ia ingin mengembalikannya, membayarnya, memenuhinya, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan memenuhi darinya. Maksudnya Allah akan membantunya ya untuk memenuhi hutang tersebut atau menyelesaikan hutang tersebut. Namun siapa saja yang mengambil harta manusia tersebut, ingin menghilangkannya, melenyapkannya, menyengaja dia tidak ingin membayarnya, maka Allah menghilangkannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini penjelasan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang orang yang menyengaja untuk tidak mengembalikan hutang di waktu yang telah disepakati. Ya. Maka orang seperti ini ya, akan dimudahkan untuk menjadikan harta tersebut tidak barokah bagi dirinya. Oleh karenanya kita dapatkan orang yang bermudah-mudah di dalam berhutang dan dia tidak mau membayarnya, ya kita dapatkan dia berfoya-foya dengan hutang tersebut, uang tersebut atau harta tersebut yang ada padanya, demikian. Dan kemudian dia pun akan jatuh miskin kembali. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Walaupun kita dapatkan barangkali dia bergelimang harta, namun kondisinya seperti orang miskin. Ya, kondisi seperti orang miskin di mana dia butuh kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain, yaitu dari Syu'aib ibnu Amr, ia mengatakan, haddatsana Suhaibul Khair an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Suhaib al-Khair dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ayyuma rajulin yadinu dainan wa huwa mujmi'un alla yuwafiyahu iyyahu laqiyallaha sariqan. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, dan ini hadis derajatnya adalah sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mana saja yang berhutang dengan sebuah hutang sementara dia berniat untuk tidak memenuhi hutang tersebut, maka dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencuri, sebagai maling. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini sebagai penyempurna penjelasan tentang sikap tegas dan larangan keras bagi orang yang bermudah-mudah berhutang kemudian dia tidak memenuhi hutang tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ancaman yang terakhir ini, ini luar biasa. Ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah dan dia dicap dengan status pencuri. Coba bayangkan para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Bila kita atau bila ada seseorang yang dia di dunia ini dia punya status pencuri di hadapan manusia. Di hadapan manusia, ya. Betapa rendahnya dirinya ketika dia dinyatakan sebagai pencuri dan dia tidak bisa mengelak dengan status itu karena memang dia telah melakukannya. Maka tentunya dia akan menjadi malu, membawa beban yang begitu berat. Lebih-lebih ketika dia di hadapan contohnya penguasa, hakimkah, atau begitu juga mungkin presiden, di hadapan ini dia dikenal sebagai pencuri. Nah, ini luar biasa, malunya, menanggung malu yang luar biasa. Lalu bagaimana bila ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, di persidangan Allah Subhanahu wa taala, dia ini dikenal dengan status pencuri. Na'udzubillahi min dzalik, Ini tentunya malu. Karena ketika itu, persidangan itu bisa jadi disaksikan oleh
ya makhluk manusia dan jin dari awal sampai akhirnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik ya, dengan adanya penjelasan-penjelasan terkait dengan motivasi untuk memberikan hutang, demikian pula ada sikap tegas ya, sikap tegas agama Islam bagi orang yang bermudah-mudah di dalam berhutang lalu dia tidak menunaikannya. Maka di sini akan tergambar tentang hukum dari al-qard ya, hukum dari al-qard ini ya, yaitu hukum dari hutang piutang. Nah, perlu kita akan jelaskan kembali bahwasanya hukum ya hutang piutang ini itu dianjurkan, disukai, sunnat hukumnya, mendapatkan pahala bagi orang yang melakukannya ya, namun tidak mendapatkan dosa bila dia ya menolaknya, yaitu bagi orang yang dia memberikan piutang atau hutang bagi orang kepada orang yang membutuhkannya. Nah, ini sunnah hukumnya. Bagi orang yang melakukan ini, maka ini sunnah bagi dia. Dia mendapatkan pahala ya. Dan itu bentuk ihsan, demikian. Ini sudah kita jelaskan keutamaan-keutamaannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Namun hukum hutang ini bagi orang yang berhutang adalah boleh. Bagi orang yang berhutang adalah boleh. Ini hukum asalnya, ya. Namun wajib bagi dirinya untuk mengembalikan, ya. Wajib bagi dirinya untuk mengembalikan. Demikian, ya. Tentunya hukum wajib ini dikerjakan, ini berpahala, ditinggalkan itu tidak membayar hutang maka berdosa. Oleh karenanya kita dapatkan ya ancaman-ancaman ya yang keras kepada orang yang mengabaikan hutang. Ya, seperti itu. Kita ulangi, hutang piutang ini bagi orang yang memberikan piutang ya sejumlah harta menyerahkan kepada orang yang membutuhkan dan akan dikembalikan di waktu yang telah disepakati dengan senilainya. Maka ini hukumnya sunnat ya, disukai, dianjurkan ya bagi orang yang memberikan piutang tersebut dan dia mendapatkan pahala yang luar biasa ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan ya, orang ini akan mendapatkan kemudahan ya. Orang ini akan mendapatkan bantuan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan melenyapkan ya, menghilangkan kesusahannya. Demikian, karena dia telah menghilangkan kesusahan orang lain, dia telah memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang lain dan dia memudahkan urusan orang lain. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, adapun bagi orang yang berhutang maka hukum asalnya boleh. Boleh dia berhutang. Namun begitu dia mendapatkan harta tersebut yang harta tersebut adalah harta hutang, maka berikutnya wajib bagi dia untuk mengembalikan di waktu yang telah disepakati. Wajib bagi dirinya untuk mengembalikan ya di waktu yang telah disepakati. Nah, ini dibuktikan ya dengan ancaman-ancaman yang keras ya. Ancaman yang keras bagi orang yang dia tidak membayar hutang. Bahkan ya, ini ancaman berlaku juga setelah wafat. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seperti itu. Nah, tentunya barang-barang atau harta yang dihutangkan tersebut itu sesungguhnya dhabitnya atau batasannya atau karakteristiknya adalah ya apa saja dari barang-barang yang boleh diperjualbelikan maka dia boleh untuk dihutangkan. Demikian ya, dengan syarat tentunya jelas. Demikian pula barang yang dijual belikan ini juga jelas, maka barang yang dihutangkan atau harta yang dihutangkan ini harus jelas. Dan orang yang memberikan hutang tersebut adalah memang orang yang dia terpenuhi syarat-syarat untuk berbuat baik. Demikian. Yang pertama tentunya adalah harta tersebut harta dirinya, harta miliknya, bukan harta orang lain. Demikian. Dan kemudian berikutnya dia adalah orang yang secara sadar menyerahkan harta tersebut, bukan orang yang kehilangan kesadarannya atau orang yang kurang akalnya. Demikian ya. Kemudian berikutnya adalah ya tentunya
ketentuan berikutnya, orang yang diberi hutang tersebut wajib untuk mengembalikan di waktu yang telah disepakati. Oleh karenanya, nah di sini harus ada penyebutan waktu, ya, penyebutan waktu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Waktu pengembalian seperti itu. Nah, barang yang dikembalikan maka dia harus sejenis, ya, sejenis dan senilai, seperti itu. Seperti itu ya, sejenis dan dia tentunya senilai. Kemudian hukum berikutnya terkait dengan hutang piutang ini, maka berikutnya adalah ya diharamkan dalam akad hutang piutang ini adanya manfaat ya yang disetujui dan disepakati. Baik itu kemunculan manfaat ini atas inisiatif dari orang yang memberikan, ya orang-orang yang mendapatkan hutang atau orang yang berhutang, maupun ya atas permintaan orang yang memberikan piutang atau hutang tersebut, demikian ya. Seperti contohnya ungkapan tersebut muncul dari orang yang dia berhutang, ya. Dimunculkan sebuah ungkapan bahwasanya nanti dia akan mengembalikan dengan ya adanya tambahan atau manfaat, ya, demikian dan demikian, seperti itu, ya. Ketika hal ini tidak ada penolakan, ini menunjukkan persetujuan, maka ketika itu jadilah dia hutang yang menarik adanya manfaat, dan ini adalah riba, ya. Ada sebuah ungkapan yang disebutkan oleh sebagian para sahabat Nabi SAW, ya, seperti Abdullah bin Salam, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas dan yang lainnya, yang Fadalah bin Ubaid, ya, radhiyallahu anhum ajma'in, menyebutkan bahwasanya kullu qardin jarra naf'an fahuwa wajhun min wujuhir riba, atau yang semakna dengan ini, setiap hutang piutang yang menarik manfaat, apa saja bentuk manfaatnya, maka itu merupakan salah satu dari bentuk-bentuk riba, dan tentunya adalah haram, demikian ya. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya manfaat tambahan tersebut ya itu tidak mesti dari barang yang semisal, ya, atau dari harta yang semisal yang dihutangkan, tidak, ya. Bisa dengan barang yang lain, bisa juga dengan manfaat. Jadi ya, tambahan atau manfaat ya itu bisa berupa barang yang bisa berupa barang, baik itu barang yang dia sejenis dari barang yang dihutangkan, ya, atau dia barang yang lain. Yang kedua bisa jadi adalah berupa manfaat, demikian. Contoh, ya, ada orang yang berhutang sekitar 1 juta, ya, lalu disetujui bahwasanya ada tambahan nanti pengembalian 1.200.000. Maka ini adalah riba. 200 tambahan tersebut ini merupakan manfaat dari harta yang sejenis dari yang harta yang dihutangkan, seperti itu, ya. Baik, ya. Contoh yang dia berupa tambahannya berupa barang lain yang tidak sejenis. Contoh adalah ya, berhutang 1 juta, maka akan dikembalikan 1 juta beserta ya dengan ya 1 kotak kue atau 1 kotak roti, demikian. Maka yang seperti ini ya, bila disetujui dan disepakati, maka ini menjadi riba, seperti itu. Termasuk juga riba adalah ketika ya hutang piutang ini disepakati atau disetujui adanya tambahan berupa manfaat, yaitu jasa layanan, ya. Seperti contohnya ya, berhutang 1 juta, ya, kemudian ada barang yang digadaikan, contohnya seperti jam, ya. Jam tersebut digunakan oleh orang yang memberikan hutang atau piutang tersebut, ya. Maka yang seperti ini ya, ini merupakan bentuk apa? Bentuk riba, ya. Seperti juga contohnya bolehnya memakai ya sepeda motor orang yang berhutang tersebut, ya, gratis, ya. Atau contohnya menempati rumah sewa dan seterusnya, ya, bentuk-bentuk manfaat-manfaat yang lainnya, ya.
Maka tidak boleh yang seperti ini. Ya, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan, ya, manfaat apa saja, kelebihan apa saja, tambahan apa saja, maka itu adalah riba. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ada hadis dalam masalah ini, ya, hadis yang lain, ya, dari Abu Burdah radhiyallahu anhu yang mengatakan, qadimtul Madinata falaqitu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abu Burdah radhiyallahu anhu mengatakan, aku datang ke Madinah, kota Nabi SAW. Lalu aku bertemu dengan Abdullah bin Salam. Ya, itu salah seorang sahabat mantan Yahudi. Ya, Abdullah bin Salam, salah seorang sahabat yang juga mengungkapkan, ya, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Ya, setiap hutang piutang yang menarik keuntungan, manfaat tambahan, ya, apa saja, maka dia adalah riba. Ya. Abdullah bin Salam, ya, mengatakan faqala, ia mengatakan kepada Abu Burdah, intalik ma'i ilal manzil. Ayo mari kita bergerak bersamaku menuju rumahku, ya. Fa'asqika fi qadahin syariba fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tusalli fi masjidin shalla fihi. Ya. Ketika, ya, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu mengajak Abu Burdah radhiyallahu anhu untuk ke rumahnya, dia memberikan sebuah penawaran atau sebuah motivasi agar mau ke rumah, mampir ke rumahnya, ya, dengan motivasi seperti ini, aku akan memberikan minum, ya, kepadamu dengan wadah, ya, yang Rasulullah SAW pernah minum dari wadah tersebut, dan engkau akan sholat, engkau bisa sholat di masjid yang beliau pernah sholat di dalamnya. Lihat, ya. Dan tentunya ini adalah masa pertemuan ini, masa di mana Rasulullah SAW telah wafat. Nah, ini merupakan bentuk reuni untuk mengingat kembali masa-masa indah bersama Rasulullah SAW. Ya, ini menunjukkan, ya, betapa cintanya para sahabat ini dengan Rasulullah SAW, sampai-sampai, ya, hal-hal momen-momen yang begitu berharga bersama Rasulullah SAW ini dijadikan sebagai bentuk apa? Bentuk motivasi, ya, sesama sahabat ini satu dengan yang lainnya, ya. Nah, contohnya kalau kita, ya, nawarin kepada seseorang untuk mampir contohnya, sementara mungkin dia punya kegiatan yang banyak dan padat, dan orang ini contohnya telah berhijrah, walaupun dahulu pernah bersama di kota tersebut, kemudian dia telah berhijrah mungkin di kota yang lain, dan dia mampir di kota tersebut dalam kondisi punya urusan yang padat, ya, punya urusan yang penting dan padat, ya. Nah, tentunya kadang sulit, ya, untuk bisa mengajak mampir ke rumah, ya. Maka, ya, ada tawaran yang sekiranya tawaran ini disebutkan, maka ini akan membuatnya mau untuk mampir bersamaan dengan padatnya kegiatannya, kan begitu, ya. Ya, kalau kita contohkan seperti ini, ayo mampir ke rumah saya, nanti saya hidangkan durian contohnya, begitu, ya. Ya. Yang dikenal bahwasanya durian ini adalah apa? Ya, surganya orang Medan, begitu katanya, ya. Yaitu makanan yang begitu nikmat bagi orang Medan. Kita katakan demikian, baik laki atau perempuan, anak kecil ataupun orang, ya, orang yang tua. Baik, ya. Ini tentunya akan membuat orang bersemangat, termotivasi untuk bisa mampir. Lihat, ya, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, ya, ini memotivasi Abu Burdah untuk mengingat kembali masa-masa indah bersama Rasulullah, orang yang sama-sama mereka cintai, ya, itu dengan cara, ya, dengan cara untuk apa? Mau mampir ke rumah, lantas dia tawarkan, ya, berinteraksi dengan hal-hal yang indah ini. Ya, minum dengan minuman apa namanya, wadah yang Rasulullah pernah minum dari wadah tersebut, dan sholat di mana Rasulullah pernah sholat, ya, di masjid tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah.
Maka Abu Burdah pun, ya, Abu Burdah, dia termotivasi, tersemangati untuk mampir ke rumah sahabatnya Abdullah bin Salam, ya, radhiyallahu anhuma. Fantolaktu ma'ahu, maka kata Abu Burdah, aku pun beranjak bersamanya. Tadi itu jadi tawaran, ya, tawaran yang memiliki muatan motivasi yang besar. Fasaqani, ya, sawiqan wa at'amani tamron, ya. Maka dia pun memberikan minum kepadaku dengan minuman sawiq, dan beliau memberikan makan kepadaku berupa kurma. Wassallaitu fi masjidihi, dan aku pun salat di masjidnya, ya, demikian. Di mana Rasulullah pernah salat di masjid tersebut. Faqala li, maka Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu memberikan satu ujangan. Ini biasa, ya. Orang soleh, ya, dengan orang soleh yang lainnya, mereka saling memberikan wasiat, memberikan nasihat yang sekiranya itu bermanfaat, dan tidak ada satupun nasihat yang tidak bermanfaat, ya, bagi orang-orang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dalam surah Adz-Dzariyat ayat 55, ya. Berilah peringatan, ya, mengingatkan, karena sesungguhnya mengingatkan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Demikian. Nah, di sini, ya, sebagai bentuk sebagai bentuk, ya, kecintaan terhadap saudaranya, ya, begitu juga bentuk keimanan, maka Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu memberikan nasihat kepada sahabatnya. Innaka fi ardin ar-riba fiha fash. Ya, sesungguhnya engkau berada di satu wilayah yang riba itu merajalela, tersebar, ya, di sana. Wa inna min abwabir riba anna ahadakum yuqridul qarda ila ajalin. Sesungguhnya termasuk pintu-pintu riba adalah bahwa salah seorang di antara kalian itu memberikan hutang sampai batas waktu yang telah disepakati. Fa'idha balagha atahu bihi wa bisallatin fiha hadiyatun. Apabila telah sampai waktu jatuh temponya, maka dia datang dengan membawa hutang tersebut beserta dengan sekeranjang hadiah. Ya. Fattaqi tilkal sallah wa ma fiha. Maka jauhilah, ya, keranjang tersebut dan apa yang ada padanya. Demikian, ya. Ungkapan beliau ini ungkapan yang luar biasa, ya, disebutkan di dalam, ya, Sahih Bukhari, demikian pula, ya, oleh Imam Baihaqi. Hadisnya sahih. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, di sini bila sebuah hutang piutang yang biasa di satu wilayah ini diberlakukan tambahan, ya, diberlakukan tambahan, maka ketika ada seseorang yang memang tidak mempersyaratkan adanya tambahan dalam pemberian hutang, dan itu tidak disebutkan di awal akad atau di pertengahan akad, ya, namun dibawa oleh orang yang biasa berhutang atau orang yang berhutang, sementara biasa di tempat tersebut ini, ya, terjadi riba dengan ada persyaratan-persyaratan, maka tambahan seperti ini para muslim rahimani wa rahimakumullah terhitung sebagai bentuk, ya, kesepakatan, ya. Maka ini berlaku, ya, sesungguhnya ini menunjukkan pemberlakuan, ya, sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama al-'ada muhakkamah, ya, yaitu kebiasaan itu dijadikan sebagai hukum. Demikian, ya, oleh karenanya, ya, kalau diberlakukan pada satu tempat dan semua, ya, kebiasaan di tempat tersebut kalau berhutang, maka ada selalu disepakati tambahan, ya, seperti itu. Oleh karenanya ketika memberikan hutang, ya,
Dalam kondisi seperti itu, maka tidak boleh sama sekali untuk menerima tambahan. Demikian. Tidak boleh menerima tambahan. Bila terjadi merebak seperti itu. Ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya. Namun, ya, tentunya ini adalah adanya kesepakatan, ya, atau sebuah kesepakatan yang didiamkan, yaitu menjadi kebiasaan. Ya, yang menjadi kebiasaan bahwasanya ya orang-orang ketika mereka berhutang maka harus ada kelebihan seperti itu. Maka kelebihan ini harus dijauhi. Berbeda halnya bila contohnya ya di tempat itu terkadang diberlakukan adanya tambahan, kadang tidak, ya. Bagi orang-orang yang telah memahami maka tidak masalah. Mengapa demikian? Karena Nabi SAW, ya, Nabi SAW itu pernah menambahkan, ya, menambahkan ketika pengembalian hutang. Sementara, ya, di wilayah yang sama atau di wilayah sekitar Rasulullah SAW itu ada juga orang-orang Yahudi yang membiasakan juga memberlakukan tambahan, ya, dan ini disepakati tambahan tersebut seperti itu. Nah, ya, nah tentunya kita katakan tadi. Perbedaannya adalah bila ya, wilayah tersebut betul-betul riba itu memang merebak dan merata, ya, merata dia. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah, merata dan demikian berlaku di masyarakat. Ya. Namun bila tidak, ya, artinya ada yang kalau berhutang itu memang tidak ada tambahan, namun ada juga yang memberikan tambahan. Maka yang demikian ini tambahan-tambahan yang tidak disepakati dan tidak disetujui adanya di awal akad, maka tambahan tersebut boleh untuk diterima. Wallahu ta'ala alam. Nanti akan kita sebutkan, ya, bagaimana berbuat ihsan di dalam pengembalian seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, ya, kita akan bahas tentang hukum ya, waktu yang disepakati dalam pengembalian hutang. Nah, orang yang memberikan piutang kepada orang lain dengan sejumlah harta dan disepakati, ya, waktu pengembaliannya yang dalam bahasa kita disebut dengan jatuh tempo untuk pengembaliannya, ya, maka tentunya hutang piutang ini karena dia disyariatkan untuk memberikan, ya, disyariatkan memang dia untuk berbuat baik dan untuk memberikan kebaikan kepada sesama, maka tidak boleh memudaratkan, ya, tidak boleh memudaratkan orang lain, demikian, seperti itu. Nah, orang yang berhutang maka boleh bagi dirinya, ya, untuk mengembalikan hutang di waktunya atau mempercepatnya, ya, boleh bagi dirinya untuk mengembalikan, ya, di waktunya dan dianjurkan bagi dirinya dia mendapatkan pahala bila dia telah memiliki, ya, hutang, memiliki harta untuk memenuhi dan menyelesaikan hutangnya di waktu sebelum jatuh temponya. Demikian, ya. Tentunya melepaskan beban, ya, ini lebih utama untuk disegerakan, seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, syariat kita tentunya berdiri di atas kaidah, ya, maslahat, ya, maslahat, yaitu jalbil masalih wa dar'il mafasid, yaitu mengambil maslahat, ya, kemudian menolak mafsadat. Demikian, ya. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, termasuk hutang piutang ini, maka di sana ada disyariatkan untuk penetapan waktunya, ya. Maka tidak boleh bagi orang yang memberikan piutang tersebut dia untuk menuntut pembayaran hutang sebelum waktunya. Nah, ini kenapa? Ini mudarat, ya, mudarat, dan ini tentunya
menyalahi kesepakatan, demikian ya. Seperti itu. Nah, kalau memang mampu orang tersebut, orang yang diberi hutang atau orang yang berhutang tersebut untuk mampu membayarnya ketika dituntut sebelum waktu jatuh temponya, maka tidak masalah. Hanya saja ya, ini tentunya bisa memudaratkan. Nah, barangkali dia tidak memiliki harta yang cukup untuk bisa membayar hutang ya sebelum waktu jatuh temponya. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Yang jelas orang yang baik itu orang yang memberi hutang, begitu juga orang yang diberi hutang, ini tidak boleh saling memudaratkan satu dengan yang lainnya. Tidak boleh mereka termudarati, demikian. Contoh termudaratinya orang yang berhutang adalah dia dituntut di waktu yang lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan, demikian. Ya. Adapun orang yang memberi hutang, ya termudarati adalah ya ditunda-tunda pembayaran hutangnya, demikian ya, seperti itu ya. Oleh karenanya bagi orang yang berhutang wajib bagi dia untuk ya memenuhi amanah ya harta yang telah dititipkan kepada dirinya untuk dikembalikan di waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah itu kepada pemiliknya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila ya terjadi penundaan pembayaran hutang ya, maka lewat waktunya, maka di sini mestinya dibuat kesepakatan baru ya untuk penundaan hutang tersebut. Ya, kapan waktu ya bisa dibayarkan hutang setelah ditunda, demikian ya. Dan untuk keamanan maka dianjurkan untuk ya mengambil gadaian atau jaminan atas hutang tersebut, demikian ya. Ini sangat dianjurkan sekali ya, ketika barangkali ini sebagai bentuk pengaman ya bagi hutang. Dan ini pengaman bagi orang yang berhutang, demikian pula bagi orang yang memberi hutang. Nanti insya Allah Ta'ala kita akan bahas secara khusus ya ketika membahas tentang masalah ar-rahan setelah pembahasan ya al-qard ini. Rahan yaitu jaminan atau gadaian setelah pembahasan qard. Al-qard yaitu hutang piutang. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bagi orang yang berhutang ya, maka berikut ini ya ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan penyelesaian atau pembayaran hutang. Yang pertama adalah yang menjadi standar di dalam pembayaran hutang ya, maka harus dia sejenis ya, maka dia harus sejenis dan senilai tentunya, demikian ya, sejenis dan senilai. Bila barang ya atau harta yang dihutangkan tersebut berupa uang ya dengan mata uang tertentu, maka dia dibayar dengan mata uang tertentu juga ya. Itu sama, demikian ya, begitu. Dan tidak boleh atau kita katakan ya pada asalnya dia tidak boleh untuk dikaitkan hutang tersebut dengan pembayaran ya, dengan pembayaran ya harta yang lain ya, dengan harta yang lain. Itu asalnya dia tidak dibayarkan atau dikaitkan dengan pembayaran harta yang lain di awal dari apa
di awal dari awal akad. Ya, contohnya seperti asalnya tadi kita katakan yang jadi standar adalah pembayaran hutang tersebut adalah semisal. Ya, contohnya ya, berhutang 1 juta rupiah, maka nanti akan pembayaran dengan rupiah juga sejumlah 1 juta seperti itu. Lalu bagaimana ketika contohnya ya dikaitkan pembayaran hutang itu dengan emas? Ya. Baik, kalau yang seperti ini para muslim rahimani rahimakumullah, asalnya ya ini tidak dibolehkan. Lebih-lebih apabila ternyata ya dengan nilai emas yang di saat dia di saat dia beli atau di saat dia bukan beli, di saat dia memberi ya, memberinya. Contoh ini ya, saat ini ya katakanlah emas 1 gramnya ya adalah sekitar 1 juta, kita katakan demikian, katakanlah ya, pernah naik ya emas tapi nggak sampai 1 juta, kita katakanlah saat ini 1 juta ya, contoh 1 juta. Seseorang dia berhutang 10 juta hari ini, 10 juta, lalu disepakati bahwasanya akan dikembalikan nanti ya 2 tahun berikutnya 10 juta ini atau 1 tahun berikutnya ini dengan emas ya, dan itu 10 gram, ditetapkan demikian. Maka yang seperti ini tidak benar, tidak tepat ya. Mengapa demikian? Karena yang seperti ini bisa jadi terhitung adalah jual beli emas dengan tertunda. Ini bisa menuju ya sarana menuju riba nasiah, yaitu serah terima barang yang tidak senilai ya. Maaf, yang serah terima barang yang tidak kontan, maaf, kita ulangi. Ya, memang tidak sejenis, namun dia boleh untuk berbeda, hanya saja dia harus kontan. Nah di sini kalau dipersyaratkan dia harus dengan nilai, ketika hutang nilai emas itu harus senilai dengan waktu penyerahan uang tersebut, maka ini tidak benar. Itu dianggap seperti jual beli dengan terhutang. Ya, nanti bayar bayar emasnya, diserahkan emasnya itu 2 tahun atau 1 tahun berikutnya. Ini tidak boleh ya, seperti itu. Lalu bagaimana yang boleh, walaupun ini sesungguhnya asalnya tidak demikian, maka apabila memang dikaitkan pembayaran uang 10 juta itu dengan emas, maka emas tersebut ya harus ya senilai dengan harganya di tahun atau di waktu dibayarkannya hutang tersebut. Contoh ya, berhutang 10 juta hari ini, lalu disepakati pembayarannya berupa emas setahun kemudian, maka tidak boleh ditentukan ya nilai emasnya kecuali ya bila dinyatakan bahwasanya itu harus sama dengan nilai emas di waktu ya pembayaran 1 tahun berikutnya. Oleh karenanya ketika kita katakan ya setelah setahun berikutnya, maka berapa konversi 10 juta dengan emas? Bila dibelikan 10 juta tersebut dibelikan emas, dapat berapa? Maka itu yang dibayarkan kepada orang tersebut. Seperti itu ya. Maka tidak boleh ditentukan ya dikaitkan dengan harga emas di tahun dia berhutang, tapi yang boleh adalah dikaitkan dengan harga emas di waktu pembayaran. Seperti itu, bisa dipahami ya. Begitu juga kalau seandainya ya dikaitkan dengan pembayaran dolar ya, dolar. Contoh berhutang 10 juta rupiah dan disepakati untuk dibayar dengan dolar, maka pengkaitannya adalah
untuk kebolehannya adalah tidak boleh ya dolar itu ditetapkan dengan harga ya di waktu hutang, tapi harus ya dikaitkan dengan harga di waktu pembayaran hutang. Kapan itu? Setahun berikutnya, maka setahun berikutnya. Oleh karenanya tidak bisa ditentukan. Nanti tunggu ya. Nanti ketika tunggu jatuh tempo pembayaran tersebut, maka ketika itu ya berapa 10 juta rupiah itu dikonversikan dengan dolar. Maka ketika itu dibayarkan dengan dolar. Nah, seperti itu. Ini yang adil ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya harus dengan kontan ya, dengan kontan, tidak boleh lagi ditunda. Jadi apabila ya dia senilai dengan waktu, ini syarat yang pertama tadi adalah ketika dia dikaitkan dengan barang atau alat tukar yang lainnya, emaskah, perakkah, atau mungkin alat tukar yang lainnya, maka syarat yang pertama dia harus dengan nilai atau harga saat pengembalian jatuh tempo hutang. Demikian ya. Kemudian ya syarat yang kedua adalah kontan, karena itu dianggap jual beli. Demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, dua syarat ya tadi sudah kita sebutkan ya untuk pengembalian hutang bila dikaitkan dengan nilai pembayaran dari jenis yang berbeda ya dari barang yang dihutangkan atau ya harta yang dihutangkan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, syariat kita menganjurkan kepada orang yang berhutang untuk berlaku ihsan ketika mengembalikan hutang. Bagi orang yang berhutang, maka ada syariat untuk berbuat ihsan. Hanya saja tidak boleh dipersyaratkan dan tidak boleh disebutkan di awal maupun di pertengahan. Begitu juga ketika hendak pengembalian. Nah, tidak boleh ya. Contohnya, ketika di awal disepakati akan dikembalikan dengan tambahan manfaat ini dan itu. Ya, baik itu dari jenis yang sama dari barang yang dihutangkan, atau dari jenis barang yang berbeda, atau dari bentuk layanan dan jasa. Demikian, tidak boleh ya. Seperti itu ya. Contoh kalau dia di awal ya mereka sepakat untuk ada tambahan, atau di pertengahan ya sebelum jatuh tempo, maka ini ada kesepakatan. Atau ketika di akhir, namun ini dari orang memberikan piutang untuk meminta tambahan, maka ini tidak boleh. Yang dibolehkan adalah ya bagi orang yang memberikan, orang yang mendapatkan hutang atau orang yang berhutang, dia boleh untuk melebihkan dengan syarat tanpa adanya ya kesepakatan ya, asalkan tidak ada syarat ya, tidak ada kesepakatan dan persetujuan ya untuk tambahan tersebut, maka ketika itu boleh ya, seperti itu. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan ya, kana li rajulin 'ala Nabi SAW sinnun minal ibili. Dahulu ya Nabi SAW itu punya hutang seekor unta dengan usia tertentu kepada ya seseorang laki-laki ya. Faja'ahu yataqadahu, lalu datang laki-laki tersebut menemui Rasulullah SAW untuk menagih hutang. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, a'tuhu, berikan hutang itu kepadanya ya. Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mencari dan membayarkan hutang. Fatalabu sinnahu, lalu mereka para sahabat radhiyallahu anhu mencari unta dengan seusia yang
dibutuhkan, yang diinginkan. Falam yajidu illa sinnan fawqaha. Namun mereka tidak mendapatkan kecuali unta, ya, jenis unta dengan usia yang lebih tua, yang lebih, ya. Faqala a'tuhu, maka Rasulullah SAW, ya, mengatakan a'tuhu, berikan itu kepadanya. Faqala, maka laki-laki tadi mengatakan aufaitani aufallahu bika. Anda telah memenuhi hutang Anda kepada saya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemenuhan kepada Anda. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khiyarakum ahsanukum qada'a." Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik di dalam membayar hutang. Lihat di sini, ya, ada tambahan, ya, kelebihan di dalam pembayaran hutang, namun tidak ada kesepakatan, ya, demikian. Tidak ada kesepakatan. Hadis berikutnya, hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, ya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, "Ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid." Ya, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu beliau berada di masjid. Salah seorang rawi mengatakan, ya, itu waktu duha, namanya Mis'ar, mengatakan bahwasanya itu waktu duha, ya. Faqala, maka Rasulullah memerintahkan Jabir untuk salat 2 rakaat. Shalli raka'ataini, salatlah 2 rakaat. Wa kana li alaihi dainun, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebelumnya punya hutang kepadaku, kata Jabir radhiyallahu anhu. Faqadani, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam membayarkan hutang itu kepadaku, wa zadani, dan beliau menambahkannya untukku, demikian. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, hadis yang sahih. Kalau tadi hadisnya hadis, ya, tentang orang Rasulullah yang berhutang unta, itu hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai, hadis yang sahih juga, demikian. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya dalam pengembalian hutang itu boleh dilebihkan asalkan tidak ada pensyaratan sebelumnya, tidak ada persetujuan dan tidak ada kesepakatan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Dan ketika mengembalikan hutang, maka para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita dianjurkan, ya, ketika mengembalikan hutang kita berbuat hal-hal berikut. Di antaranya adalah mendoakan orang yang pernah memberikan hutang kepada kita, ya. Demikian. Ada riwayat dari Ismail bin Ibrahim bin Abdullah bin Abi Rabi'ah al-Makhzumi, dari ayahnya, dari kakeknya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istaslafa minhu hina ghaza, ya, Hunainan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah berhutang, ya, kepada Abdullah bin Abi Rabi'ah al-Makhzumi, yaitu kakek dari Ismail tadi, ketika dalam peperangan Hunain. Salasina au arba'ina alfan, sekitar 30 atau 40 ribu. Tidak disebutkan di sini apakah dinar atau dirham. Yang jelas ini nominalnya, ya. Adapun untuk jenis dari harta ini, apakah dia dinar atau dirham, tidak disebutkan. Mungkin dalam hadis yang lain ada disebutkan. Sekitar 30 atau 40 ribu, ya. Falamma qadima qadaha iyyahu, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, ya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam membayar hutang tersebut kepadanya. Summa qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini doa bagi orang yang memberikan hutang, ya, doa, ya, dari orang yang berhutang untuk orang yang diberi hutang. Untuk orang yang memberi hutang, kita ulangi, ini doa untuk orang yang berhutang kepada orang yang memberi hutang. Barakallahu laka fi ahlika wa malika, innama jazaa'us salafi al-wafa'u wal hamdu, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi untukmu dalam hartamu dan dalam keluargamu dan hartamu. Sesungguhnya balasan hutang itu adalah pemenuhan, ya, hutang dan ucapan alhamdulillah, demikian, ya. Ini hadisnya dari Ibnu Majah dan Nasai.
Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah. Barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan, ya. Kita berlanjut kepada sesi soal jawab, dan insyaallah taala masih berlanjut pembahasan tentang hutang piutang ini insyaallah taala, ya. Belum selesai, kita akan selesaikan insyaallah taala, ya, mungkin sekitar 1 atau 2 pertemuan, ya, lagi, atau bahkan mungkin bisa jadi lebih, ya. Tapi barangkali prediksi sekitar, ya, 1 atau 2 pertemuan lagi insyaallah taala, ya. Baik, kita beralih kepada sesi soal jawab. Ini ada pertanyaan. Yang telah diajukan. Bismillah Ustadz, ana mau nanya lagi mengenai aplikasi yang bisa menghasilkan uang. Lagi booming, aplikasi penghasil uang. Caranya yaitu orang lain memasukkan kode di yang kita punya, kode apa ini? Di yang kita punya dari aplikasi tersebut. Agar banyak kode dan penghasilan, saya minta orang lain juga untuk masukkan kode yang saya punya. Wah, kalau begini mah, ya, pertanyaannya, hukumnya bagaimana Ustadz? Jazakallahu khaira. Semoga Allah melindungi Ustadz, tim Rosyad dan keluarga. Amin wa anta kadzalik. Maaf, ini info tentang aplikasi seperti ini belum lengkap. Dan saya tidak berani untuk menjawabnya dalam kondisi belum lengkap seperti ini. Ya, ini maaf, ya, saya tunda untuk menjawabnya. Dan ini tidak mudah untuk menjawab pertanyaan seperti ini, ya. Apalagi terlalu ringkas, ya, ya. Saya butuh untuk mempelajarinya, ya, mengenali sistemnya, ya, skemanya, sehingga tidak jatuh kepada kesalahan, ya. Seperti itu. Demikian. Lebih-lebih barangkali para ustadz-ustadz yang lainnya yang juga mendalami fikih muamalah ini belum berbicara tentangnya, atau sudah berbicara namun barangkali belum sampai kepada kita. Oleh karenanya saya belum bisa menjawabnya. Inti dari alasan saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini adalah karena belum lengkapnya skema atau sistem dari pertanyaan ini, ya, sehingga saya belum atau kasus ini belum lengkapnya skema atau sistem dari, ya, kasus yang ditanyakan ini. Demikian, ya, seperti itu. Apalagi dia sifatnya aplikasi, ya. Ya, contohnya kalau ditanyakan masalah Gojek contohnya, ya, ternyata tidak sesimpel yang dibayangkan, dijelaskan apa hukum Gojek, orangnya demikian. Ternyata dia melibatkan dari beberapa, ya, unsur. Oleh karenanya ini tidak bisa dijawab dengan secepat itu, ya, dengan info yang sesingkat dan sesederhana ini, ya. Mohon maaf, ini barangkali mudah-mudahan saya akan dapatkan informasi lengkap tentang ini sehingga ada gambaran bagi saya untuk bisa menjawab, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan. Baik,
pertanyaan studio tidak ada? Nah, baik, ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah dan diberikan keberkahan yang banyak. Amin wa anta kadzalik. Ana ingin bertanya Ustaz, sekarang Ana lihat di grup-grup WhatsApp banyak orang mengekspresikan perkataannya dengan fitur stiker yang modelnya baik orang lain, baik artis maupun orang yang tidak dikenal. Apa hukumnya Ustaz? Apakah kita harus minta izin kepada orang sebagai objek yang kita buat stiker tersebut? Baik, ya kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan stiker-stiker makhluk bernyawa, ini tentunya adalah gambar. Ya, stiker ini adalah gambar. Ya, hanya saja dijadikan sebagai pengungkap dari orang yang mengirimkannya, seperti itu. Ya, menunjukkan apa? Ketika ada kesesuaian ungkapan dalam stiker tersebut beserta dengan orang yang ada di dalam stiker tersebut, ya, itu dengan pengirimnya, maka ketika itu ini menjadi sebuah stiker, ya, begitu. Dan ini kebanyakannya adalah dia bergambar, ya. Maka dalam hal ini ada beberapa hal yang merupakan masalah atau kasus. Pertama adalah terkait dengan gambar itu sendiri, ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan apa yang ditanyakan tadi, ya, yaitu mencuplik gambar, ya, orang lain, baik itu artis atau siapa saja dengan gambar yang sangat lucu, lalu disertai dengan apa? Lucukah atau apa begitu, lalu disertai dengan tulisan-tulisan, ya, seperti itu. Baik, ini dua hal barangkali yang saya bisa tangkap masalah ini, ya. Maka pertama, untuk gambar ini pernah saya bahas di tempat ini bahwasanya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang masalah gambar, ya, tentang masalah gambar itu, yaitu gambar, ya, dengan alat yang canggih dengan waktu yang cepat, ya, demikian. Maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Lajnah Daimah dan orang-orang para ulama yang sepakat dengan pendapat Lajnah Daimah ini, ya, Lajnah Daimah ini adalah ulama-ulama yang tergabung, ulama-ulama senior yang tergabung di dalam sebuah kepanitiaan tentang riset dan keilmuan agama, ya, yang ada di Arab Saudi, yang ini pernah diketuai di antaranya oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, dan saya tahu yang mengeluarkan fatwa, ya, tentang haramnya gambar tersebut adalah diantaranya, ya, ketika Lajnah Daimah ini diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Ya, mereka ketika itu, ya, dan sebetulnya ini adalah fatwa saat ini, sampai saat ini juga masih dipegang, haramnya gambar-gambar, ya, bukan video, ya, gambar, ya, gambar walaupun dengan alat yang canggih dan waktu yang cepat, demikian, ya. Ini haram. Kenapa? Karena tetap saja disebut dengan gambar, ya, walaupun yang menggambar itu adalah dia alat. Namun alat ini kan diciptakan oleh atau dibuat oleh manusia, dan ini harus dengan sentuhan tangan juga, demikian, ya. Dan ini sudah kita sebutkan dalilnya, ya. Dalil yang pernah kita sebutkan diantaranya adalah hadis Nabi SAW, inna asyaddan nasi adzaban yaumil qiyamati indallahi al-musawwirun. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling keras siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang tukang gambar, orang yang menggambar, demikian. Dan hasil dari gambar tersebut disebut dengan surah, demikian. Dan ini sama, begitu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun pendapat yang kedua, ada pendapat Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, dan ini juga diikuti oleh ulama-ulama yang lain sepakat dengannya, dengan pendapat ini, bahwasanya itu tidak terlarang dan dia bukan termasuk menggambar yang dilarang. Mengapa? Karena ini bukan dengan tangan,
namun dengan alat, kemudian hasilnya pun begitu cepat. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja memang terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini ya, seperti itu. Baik, berikutnya kalau saya kecondongannya adalah saya condong kepada keharaman ya, sehingga saya pribadi tidak memunculkan stiker-stiker yang bergambar manusia, stiker-stiker hewan dan seterusnya ya, seperti itu. Bahkan gambar-gambar ya, berfoto pun ya saya hindari sebisa mungkin, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini kecondongan kalau saya ditanya demikian. Namun tidak masalah bagi orang yang berpendapat bolehnya untuk ya berfoto, menggambar ya seperti itu ya dengan alat. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, permasalahan kedua yang belum saya sebutkan tadi, dan ini saya sebutkan terlebih dahulu supaya tidak lupa, itu terkait dengan kondisi gambar tersebut. Ya, bila kondisi tersebut kondisi yang tidak dia melanggar syar'i, contohnya adalah seperti menampakkan aurat. Ada sebagian stiker-stiker juga atau gambar-gambar itu, foto-foto itu dia menampakkan aurat, demikian. Atau contohnya mengiklankan sebuah hal yang atau mempromosikan sebuah hal yang haram, ya. Seperti contohnya adalah minuman keras, rokok, ya. Atau mempromosikan pakaian-pakaian. Tentunya ada menampakkan aurat dan pakaian-pakaian yang dia membuka aurat tentunya. Nah, tentunya ini adalah masalah, ya, ada masalah di sini seperti itu. Maka tidak boleh, haram dia seperti itu. Ya, bahkan ini juga diharamkan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu taala ketika ada hal-hal yang memang haram dalam gambar tersebut, ya. Seperti itu. Ya. Begitu juga contohnya gambar tersebut menampakkan sebuah pembelajaran yang atau pendidikan yang haram, contohnya seperti kemusuhan, ya, kemudian kekerasan dan seterusnya, ya. Maka ini juga dari sisi yang lain maka diharamkan seperti itu, dan ini sepakat. Baik, kemudian yang berikutnya adalah tentang masalah perizinan, ya, pencuplikan gambar tersebut apakah sudah diizinkan oleh orang yang dicuplik gambar tersebut. Nah, ini juga masalah, ya. Masalah, ya. Lebih-lebih contohnya bisa gambar itu ya diperbesar mungkin hidungnya, diperbesar mungkin wajahnya sehingga dia menjadi jelek, ya. Atau contohnya ini asalnya gambarnya privasi, yaitu sendiri, namun kebetulan sudah keluar dan diketahui orang banyak, nah, sehingga ditambahkan ungkapan-ungkapan yang ini ada bentuk penghinaan, pelecehan dan seterusnya. Maka di sini ada larangan berikutnya, ya. Seperti itu, ya. Lebih-lebih apabila gambar tersebut dia memiliki hak cipta, ya. Di sini ketika dicuplik, ya diambil tanpa izin, maka ini jadi masalah. Nah, ini jadi kompleks permasalahannya. Ini kompleks, ya. Oleh karenanya sebaiknya ya tidak mencuplik stiker-stiker, ya, yang bergambar manusia ataupun hewan. Ya, kalau hewan kita katakan nggak perlu kita untuk minta izin kepadanya, ya. Barangkali hewan ini permasalahannya adalah dia pada sisi yang pertama atau masalah yang pertama tadi, yaitu bolehkah, ya, gambar makhluk bernyawa ini itu dipajang seperti itu. Namun tentunya kalau stiker, katakanlah ya, stiker atau gambar hewan tersebut itu dinyatakan sebagai bentuk ungkapan, ya. Ternyata ada muatan untuk mengejek orang yang atau merendahkan, menghina orang yang membacanya, demikian. Maka ini terlarang tentunya, ya. Jadi ada faktor-faktor yang lain yang bisa membuat dia terlarang seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas kalau saya pribadi ini kompleks masalah dan kasusnya, ya, karena terkait dengan apa? Adakah izin, ya? Kemudian kalau dia seandainya sudah dapat izin, memang itu kan gambar sudah tersebar,
ya tentunya orang yang menyebarkannya maka ini tidak masalah ya, karena memang dia setuju untuk dilihat kemudian diambil gambar tersebut. Nah, kita katakan baik, kemudian penyematan kata-kata yang ada di sekitar gambar tersebut, apakah ini merugikan orang tersebut atau tidak, atau merugikan orang lain. Nah seperti itu, ada kedzaliman kepada orang lain ataukah tidak ya. Belum lagi barangkali gambar tersebut apakah dia membuka aurat ataukah dia mempromosikan sesuatu yang haram ya, dan seterusnya. Baik ya, seperti itu. Tambah lagi barangkali yang menurut sebagian ulama ya, dan ini mayoritas yang mengharamkan gambar, ya sudah, ini jadi masalah. Awal saja sudah jadi masalah, demikian. Oleh karenanya ya sebaiknya tidak terlalu bermudah-mudah lah di dalam mengirimkan stiker yang ini ada gambar makhluk bernyawa, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, barangkali kita cukupkan untuk materinya ya. Ini sebatas apa yang bisa saya sampaikan, dan tentunya banyak kesalahan, kekurangan dan kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.